Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ja'alallahu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nahmaduhu billah wa nashkuruhu 'ala Allah wa na'udzu billah min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Jamaatul Rahman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari selalu tahaddus bi ni'matillah. Kalau bahasa saya, orang yang belum berdamai dengan syukur, maka dia belum berdamai dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka syukur itu adalah kenikmatan termulianya seorang muslim. Surat pertama dalam Al-Quran itu Al-Fatihah ya. Ayat pertamanya pun setelah bismillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan dia rukun sholat. Tolong dipahamin, Al-Fatihah ini rukun sholat. Imam Syafi'i tidak sah bagi seorang muslim yang tidak membaca Al-Fatihah walaupun berjamaah. Berjamaah aja Imam Syafi'i memaksakan harus tetap dibaca, saking rukunnya gitu. Walaupun nanti pendapat mazhab lain berbeda. Titik tekannya adalah awal surat yang paling rukun dalam setiap hari diurang-urang 17 kali minimal. Kalimat pertamanya Alhamdulillahirabbil alamin. Artinya kalimat ini sudah menghujam nih, sudah menjadi ruh kita, sudah menjadi kebutuhan pokok kita, sudah menjadi keutamaan hidup kita, kalimat Alhamdulillah Rabbil Alamin. Maka tidak ada yang membuat kita gundah gelisah harusnya, karena sudah ada kalimat segala puji bagi Allah. Dan sunnatullahnya Bapak Ibu, wa nabluwakum bisyarri wal khairi fitnah. Sunnatullah di muka bumi ini, kami akan menguji kamu dengan bisyarri wal khair fitnah, dengan segala keburukan dan kebaikan. Jadi bullshit kalau hari ini ada orang hidup nggak pernah dapat masalah. Hidup itu adalah ujian. Bisyarri wal khairi fitnah. Ujian itu kebaikan ataupun keburukan. Jadi siapin mentalnya. Jangan senang saja, bahagia, itu semua ujian. Miskin ujian, kaya ujian, punya jabatan ujian, nggak punya jabatan ujian. Semua hidup ini ujian, tanpa terkecuali siapapun. Nanti dipertegas lagi oleh Allah di hadis lain, Rasulullah bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kita bertanggung jawab dengan apa yang menjadi tanggung jawab kita masing-masing. Maka sadari, nggak ada hidup di dunia ini yang nggak punya masalah. Maka nikmati aja dengan kalimat Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kadang ada orang yang siap diuji dengan kekayaan, padahal lebih lama lagi hisapnya. Dan ada banyak orang yang tidak siap diuji dengan kemis, padahal semuanya ujian. Sunnatullah hidup ini akan di dua sisi ini. Nggak akan ada yang bisa lari dari semua ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita paham, syukur yang menghujam adalah menikmati kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berdamailah dia dengan kehidupannya, dengan masalahnya, dengan ujiannya. Sakit ujian, sehat ujian, bahagia ujian, banyak masalah pun ujian. Maka nikmatilah hidup ini karena Allah Subhanahu wa ta'ala.
Salawat dan salam kepada junjungan termulia Kanjeng Nabi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita diakui menjadi umat Rasulullah dan selalu pandai dan menikmati amalan-amalan sunnah yang diamalkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau bahasa saya, mohon dengan sangat Bapak Ibu yang mulia, kalau dunia aja kita pengen terus ada kenaikan, karir pengen naik, bisnis pengen terus berkembang, hidup pengen terus ada kenaikan, kalau bisa punya motor pengen beli mobil, sudah punya mobil yang asal jadi pengen yang paling bagus, terus hidup ini seperti itu. Tapi kenapa kita memaksakan segalanya ini untuk dunia? Coba mengevaluasi diri, sudah belum tiap tahun naik amal-amal ruhiyah kita? Yang tadinya sholat wajib saja, ingat, setiap amalan rukun itu ada gandengannya. Amalan sunnahnya, setiap amalan rukun ada gandengannya. Sholat paling banyak gandengannya. Saya berkali-kali mengingatkan, orang yang sholat ke masjid itu sudah ada jaminan masuk Jannatul Firdaus. Buka surat Al-Mu'minun ayat 9 sampai 11. Jaminan orang yang sholat di awal waktu itu adalah alladzina yarisunal firdausa hum fiha khalidun. Orang yang selalu sholat di awal waktu, itulah orang yang ke masjid, penghuni utama surga Firdaus. Kalau cuman masuk surga aja sama kayak kita di dunia. Orang yang masuk surga itu nggak selesai dengan cuman masuk. Ada lagi, barang siapa kata Rasulullah yang menegakkan sholat-sholat sunnah qobliyah dengan ba'diyah, sholat-sholat wajib atau rawatibnya, maka Allah akan bangunkan rumah di surga. Jadi kalau antum pengen punya nanti rumah di surga, makanya orang beriman itu bukan lagi bicara masuk surga, sudah dibangunkan Allah rumah yang sudah istiqomah salat sunnah qobliyah dengan cuma 5 waktu kok. Qobliyah ba'diyah yang rukun dan muakkadah. Mohon maaf, yang muakkadah. Qobliyah subuh, qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur, ba'diyah maghrib, ba'diyah isya. Ini aja yang rukun, yang sunnah muakkad. Ada qobliyah maghrib, ada qobliyah isya, ada qobliyah asar, tapi dia tidak muakkadah. 5 ba'diyah dengan qobliyah ini didawamkan setiap hari, Allah akan bangunkan rumah di surga. Logika saya mikirnya kayak gini gampang nih. Masuk surga, ente nggak punya rumah, gelandangan. Halo? Di dunia kita nggak punya rumah, gimana hidupnya? Jangan cuma masuk surga aja, tapi punya rumah di sana. Karena yang punya istana di surga pertama kali Sayyidatul Khadijah binti Khuwailid. Istananya paling mewah, dibuatkan terbaik dan tertinggi, mengalahi Hurul Ain, ratu bidadari surga. Nah, kita yang sudah bisa ngambil, sekali lagi ada kenaikan. Salat sunnah qobliyah ba'diyah dawamkan. Naik lagi, paling banyak ibadah gandengan rukun itu dalam sholat, macam-macam, panjang banget. Qobliyah ba'diyah, sholat duha, sholat tahajud, sholat hajat, sholat tasbih, sholat istisqa, sholat istikharah, sholat gerhana, ya, sholat wudu, atau dikenal dengan sholat mutlak. Silakan. Sholat awabin 6 rakaat ba'da maghrib. Tafadhol. Paling banyak gandengan yang rukun itu adalah sholat. Baru yang kedua gandengannya puasa. Puasa macam-macam. Yang paling rendah Senin Kemis. Rasulullah itu puasa Senin Kemis hanya selama tinggal di Mekah. Karena belum ada puasa Ramadan. Ingat, Ramadan itu turun tahun kedua Hijriah. Jadi kalau antum selamanya Senin Kemis mulu, nggak naik-naik, Rasul aja udah ninggalinya. Setelah tinggal di Madinah, puasa Rasulullah itu melebihi. Ingat, amalan Rasulullah itu selalu lebih baik dari nabi-nabi terdahulu. Nabi paling hebat puasa Nabi Allah Daud. Rasulullah puasanya di atas Daud. Puasanya namanya
puasa wisol. Nyambung nggak ada buka puasanya. Paling cepat Rasulullah puasanya itu 2 sampai 1 minggu. Jadi kalau dia mulai hari Sabtu, baru iftarnya itu hari Jumat. Dan itu nggak makan, nggak minum 24 jam puasanya Rasulullah. Tidak ada nabi yang lain melakukan ini. Karena Nabi Allah Daud itu sehari puasa sehari tidak. Hadisnya sebaik-baik puasanya Nabi Allah Daud. Tapi Rasul punya di atas itu. Banyak puasa Senin Kemis, ya, puasa Ayyamul Bid, nanti puasa Arafah, puasa kemarin yang kita lewatkan Asyura, gitu. Banyak macam puasa, tapi puasa yang diamalkan Rasulullah hidupnya hampir tiap hari puasa dengan puasa wisolnya. Alhamdulillah aja yang menggandengin rukun ini cuma satu aja, paling yang terakhir, rukun Islam yang ke-5 itu rukunnya haji, sunnahnya hanya umroh. Kalau ada yang lain-lain berat juga nih. Karena satu-satunya yang rukun cuma satu, hanya ibadah haji, sunnahnya umroh. Zakat sunnahnya banyak. Infak, sedekah, wakaf, lebih banyak lagi. Semua yang rukun ada gandengannya dalam Islam. Nah, coba mari saya mengajak naikin nih. Tiap tahun ada kenaikan ibadah kita. Jangan stagnan di situ saja. Karena mujahadah kita dalam beramal salah satu jaminan untuk memasuki jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu ini muliakan Allah. Saya lanjutkan kajian kemarin yang kita sampai perjalanan Rasulullah dari Masjid Quba ke Madinah. Di tengah jalan dapat perintah salat Jumat. Dan itulah sejarah salat Jumat pertama di muka bumi. Selesai, terus berjalan, masuklah ke kota Madinah. Sama, sambutan di Masjid Quba berulang lagi nyanyian yang disampaikan oleh anak-anak kecilnya. Tala'al badru alaina min thani yasil wada' wajaba syukru alaina mada'al lillahi da'. Nyanyian ini terus bergema sejalan-jalan. Selama perjalanan itu Rasulullah menaiki untanya. Tidak ada satupun sahabat Ansor yang tidak memegang pelana untanya dan ngajak mampir satu persatu megang semuanya. Setiap rumah bahagia dan gembira datangnya Rasulullah, setiap rumah pula ngajak mampir ke rumahnya. Ketika Rasulullah memasuki kota Yasrib yang nantinya diganti Madinatul Rasul. Awal nama kotanya itu Madinatul Rasul, baru disabatkan Madinatul Munawwarah. Baru disabatkannya, aslinya Madinatul Rasul. Pergantian dari nama Yasrib, kota gelap, kota teluh, kota segala macam nama jeleknya, diganti dengan Madinatul Munawwarah. Seketika Rasul masuk kota ini, sampailah semua orang berebut nih, memegang pelananya, memegang talinya, pengen dimampirin tinggal di rumahnya. Kata Rasulullah, unta ini dalam petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Dia berjalan, tidak ada yang bisa memerintahkannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Terus berjalan sampai memasukin tengah-tengah kota, berhentilah dia di situ, berputar terus balik lagi, baru stop. Stopnya itulah di tanah 2 orang anak yatim yang namanya Sahal Suhail. 2 orang anak yatim yang punya tanah berhenti di situ, dan itu adalah tanah masih keluarga paman-paman dari ibunya Rasulullah SAW. Berhenti di situ. Yang paling dekat rumah dengan tanah kosong ini rumah sahabat yang sekarang kuburannya ada di Turki, Abu Ayyub Al-Ansari.
Jadi yang mendapatkan keberkahan pertama tinggal dan bernaung cukup lama sebelum jadi rumah Rasulullah, sebelum jadi Masjid Nabawi adalah Abu Ayyub Al-Ansari. Kalau antum buka sejarah Abu Ayyub Al-Ansari ini luar biasa. Seorang sahabat yang sampai umur 84 tahun masih ikut perang. Dia termasuk yang dikasih umur panjang. Perangnya bukan hidup di zaman Rasul, semua perang dia ikutin. Sampailah ekspansi pengutusan oleh Umar bin Khattab ke barang siapa yang menaklukkan Konstantinopel, maka sebaik-baik tentara, semulia-mulia pasukan. Ikut dia dalam situ. Dan dia berwasiat, ketika aku meninggal jangan bawa jasadku ke Madinah. Kuburkan aku di sana, akan menjadi saksi saat nanti futuh Konstantinopel. Hari ini kalau antum ke Turki ada nama Jalan Sultan Ayub. Masjidnya ramai selalu. Itulah makam sahabat yang rumahnya menjadi tempat tinggal Rasulullah sebelum jadi Masjid Nabawi, dan di sampingnya ada rumah Rasulullah bersama keluarganya. Tinggal di situ, bermukim di situ. Tapi sahabat mulia ini meninggalnya tidak di Madinah. Meninggalnya menjadi saksi perang-perang besar penaklukan Konstantinopel. Bapak Ibu harus diingat, penaklukan Konstantinopel itu 23 tentara terbaik muslim baru takluk. Di tangan anak muda berumur 19 tahun baru takluknya. Yang bernama Muhammad Al-Fatih. Baru takluk 500 tahun setelahnya. Perang panjang penaklukan 23 tentara muslim terbaik gak takluk. Di ujung baru ditaklukkan pada zamannya yang ditentukan. Satu lagi tinggal nunggu nih, penaklukan Romawi. Yang sudah dijanjikan oleh Rasulullah SAW. Panjang nih, sudah 1500 tahun belum juga takluk. Padahal kehidupan mereka tuh dari zaman ke zaman paling mewah. Mudah-mudahan ada anak cucu kita yang terlibat dalam penaklukan Romawi kelak. Amin ya rabbal alamin. Ini sirah terkait dengan kota Madinah, masuknya ke Madinah. Itu pertama kali yang dibangun. Kemarin saya sampaikan, Rasulullah ini hidupnya selalu Allah siapkan dengan masjid dan masjid dan masjid yang dibangunnya. Lahir di kampung masjid paling mulia di muka bumi, Makkah Al-Mukarramah. Pertama kali sampai di Kuba yang dibangunnya masjid. Saya udah ngingetin, hati-hati kalau ke Madinah jangan lupakan Kuba. Karena yang termaktub dalam Al-Quran itu la masjidun ussisa awwala taqwa min awwali an taqumu fihi rijalun yuhibbuna ayatatahharun. Itu terkait dengan ayat itu nazalnya tentang Masjid Kuba. Karena awalu, masjid pertama yang dibangun oleh Rasulullah adalah Masjid Kuba. Dan Rasulullah selalu mengunjungnya di hari Sabtu, di waktu duha. Baru masjid kedua yang dibangun oleh Rasulullah adalah Masjid Nabawi. Inilah masjid yang langsung bergandengan dengan rumah Rasulullah. Panjang masjidnya 100 hasta, lebarnya 100, pintunya ada 3. Salah satunya babun nisa, babus salam, baru yang terakhir babul, 3 pintu pertama babul Jibril. Kenapa dinamain babul Jibril? Karena di situ Jibril selalu datang. Awal pintunya hanya 3, itulah utamanya. Jadi yang hari ini kalau antum lihat Masjid Nabawi luas itu, jantung Masjid Nabawi aslinya nggak pernah dirubah. Bentuknya di tengah itu yang paling utama. Baru pengembangannya itu masjidnya yang megah banget itu. Masjid Nabawi aslinya yang sampai hari ini masih original, yang ada kubah hijaunya. Itulah wilayah awal Masjid Nabawi asli. Yang kanan kirinya pun tidak pernah dilebarkan, dikhususkan sendiri. Jadi kalau bahasa saya, kalau antum pengen dapat jantungnya pahala 1000 kali sholat di Masjid Nabawi, itu adalah masjid utama yang dibangun langsung dengan tangan Rasulullah, yang ada kubah
hijaunya. Itulah Masjid Nabawi asli yang tangan Rasulullah. Yang di belakang yang sekarang luas banget itu penambahan. Jadi kalau lagi ke Madinah, jangan berlama-lama menikmati sholatnya di masjid yang belakang. Usahakan datang lebih awal, sholatnya di Masjid Quba Sakhra. Ya, di Kubah hijau itu, itulah jantungnya pahala 1000 kali. Yang lain sama, ijtihad ulama mengatakan 1000, tapi beda. Yang khusus yang paling depan ini karena yang membangunnya tangan makhluk paling mulia, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya? Kalau antum ngamunya kan masjidnya besar banget, yang di belakang kan lebarnya, tapi ada yang di tengah-tengah ada kubah hijau, itulah Masjid Nabawi asli. Yang sampingnya itu batas raudhoh, paling ujung raudhoh sebelah kiri, inilah batas asli Masjid Nabawi. Sebelahnya setelah raudhoh kuburan Rasulullah itu rumah Rasul. Dengan 9 sampai 12 istrinya di situ tinggal. Dan setiap istri dikasihkan bilik masing-masing atau kamarnya masing-masing. Itu Rasulullah, Masjid Nabawi. Awal dibangunnya masjid ini, sekali lagi, panjangnya 100, lebarnya hasta, bukan meter ya. Satu hasta itu kisaran 45 sampai 50 cm. 50 setengah meter masalahnya. Jadi kalau kita awal Masjid Nabawi itu kalau sekarang dikalikan 50 kali 50 meter. Cuman 2500. Hari ini udah berkilo-kilo. Itulah awal masjid itu dibangun. Baru nanti terjadi perombakan pun di zaman Rasul ketika setelah perang Khaybar. Baru diperluas lagi menjadi 10.000 meter. Jadi di zaman Rasulullah membangun pertama dan setelah perang Khaybar itu diperluas lagi menjadi 10.000 meter. Inilah masjid kedua yang dibangun oleh tangan Rasulullah, dan tolong dicatat, inilah masjid pertama dalam peradaban Islam wakaf dari harta Rasulullah langsung. Masjid Nabawi. Saya bilang tadi yang menyertai rukunnya zakat. Amalan tertinggi daripada infak sodako di atasnya wakaf. Waqafa yaqifu, berdiam. Wakaf itu Bapak Ibu kekal. Makanya rata-rata masjid ini udah benar nih. Semua masjid banyakkan dibangunnya dengan wakaf. Karena itu amalan baginda mulia Rasulullah. Man bana masjidan banallah masjidan fil jannah mislu hu, lagi ditambahin. Barang siapa membangun masjid di rumah di dunia ini, Allah akan bangunkan baginya masjid di surga semisal yang dia bangun. Ini masjid. Sekali lagi, patokan utamanya yang dibangun pertama kali oleh Rasulullah masjid. Baru di sini dijelaskan detail, Bapak Ibu. Saya cuman membacakannya aja, luar biasanya di sini. Sirah Safiur Rahman Al-Mubarakpuri menjelaskan setelah sampai Madinah, Rasulullah membangun masjid. Setelah membangun masjid, apa yang terjadi dalam masjid di sini jelaskan. Beliau juga membangun beberapa rumah di sisi masjid. Saya bacakan dari bawahnya di sini. Sementara di tempat tersebut ada kuburan, orang-orang musyrik dipindahkan peruntukannya. Kemudian memotong pohon-pohon, maka beliau memerintahkan untuk menggali kuburan-kuburan, memindahkannya dan menghadapkan kiblat ke Baitul Maqdis. Itu waktu itu, makanya sampai hari ini Masjid Nabawi itu jangan sampai kita cuma tahu kiblatain itu hanya masjid kiblatain. Masjid Quba, Masjidin Nabawi itu kiblatnya dua, kanan kiri. Yang sekarang kita pakai belakangnya itu ada kiblat waktu ke Masjidil Aqsa. Bukan cuman masjid kiblatain, semua masjid ada. Cuman emang turunnya perintah membalikkan kiblat ke Mekah itu ketika Rasul sedang ada di Masjid Qiblatain. Karena hatinya condong di situ, berharap. Dia nggak berdoa, ingin hatinya adalah kiblat itu dipindahkan ke
Mekah. Dan Allah tahu dengan itu semua disabdakan dalam Al-Quran. Jadi semua masjid sebelum Rasulullah condong itu semua kiblatnya dua. Nah di sini jelaskan terlebih dahulu dan pinggiran-pinggiran pintunya dibuat terlebih dahulu dari batu, dindingnya dari batu, bata disusun dengan lumpur tanah, atapnya dari daun kurma, tiangnya dari batang pohon korma, lantainya dibuat menghampar dari pasir dan kerikil-kerikil kecil. Ya, ini masjid Rasul itu masih sangat sederhana pada zamannya, tapi lebih sederhana lagi ketika Rasul membangun Masjid Kuba. Kalau ini sudah pakai bata, kalau itu karena 4 hari cuman dari pelepah-pelepah kurma dan tiangnya dari kurma, itu saja. Tapi ini sudah detail karena ada batunya, ada batanya, dilapisin lumpur. Maka kalau hari ini antum melihat di daerah Afrikian masih ada masjid-masjid dari lumpur karena mereka kan jarang hujan. Kalau kita dibangun lumpur, besoknya rubuh dia langsung. Hujannya intensitasnya tinggi, ya tinggal beberapa lama ini aja kita belum hujan. Kemudian pintunya ada 3, panjang bangunannya ke arah kiblat hingga ujung dan sesuatu hasta lebarnya adalah 50 kali 50. Beliau juga membangun beberapa rumah di sisi masjid, dindingnya dari susunan batu bata, atapnya dari daun kurma yang disanggah beberapa batang pohon. Itu adalah bilik-bilik untuk istri-istri beliau. Setelah semuanya beres, maka beliau pindah dari rumah Abu Ayyub Al-Ansori ke rumah itu. Jadi sudah selesai, sudah rapi, sudah bagus, baru pindah ke rumahnya di samping masjid. Catatan di sini, ini yang untuk pengurus penting banget. Saya bilang hari ini saya pengen bahas ini lebih detail. Masjid itu bukan sekedar tempat untuk melaksanakan sholat semata, ya, tapi juga merupakan sekolah bagi orang-orang muslim untuk menerima pengajaran Islam, bimbingan-bimbingannya sebagai balai pertemuan dan tempat untuk mempersatukan berbagai unsur kekabilahan dan sisa-sisa pengaruh perselisihan semasa jahiliyah, sebagai tempat untuk mengatur segala urusan dan sekaligus sebagai gedung parlemen untuk bermusyawarahnya ahlul ahli wal aqdi dan menjalankan roda pemerintahan. Di samping semua itu, masjid tersebut juga berfungsi sebagai tempat tinggal orang-orang muhajirin yang miskin, yang datang ke Madinah tanpa memiliki harta, tidak mempunyai kerabat, dan masih bujangan atau belum berkeluarga. Itu yang dikenal dengan sahabat Ahlus Suffah. Ini detail banget nih. Saya ulangin sekali lagi, siapapun yang jadi pengurus, kalau antum pengen dibangunkan masjid seperti yang antum bangun di dunia ini, yang dibangun sampai alangkah indahnya. Antum kalau ke Masjid Nabawi hari ini, Bapak Ibu, ini rahmati Allah, ngelihat nggak? Habis subuh ada kajian, ada nggak? Taklim di mana-mana, kajian di mana-mana. Bukan cuma habis subuh, habis maghrib pun demikian. Yang lebih dahsyatnya bukan cuma kajian, setiap pojokan ada nyetor hafalan, ada tahsin. Artinya jangan sampai masjid-masjid kita menghabiskan waktunya. Ini luar biasa nih masjid ini, kajiannya Sabtu Ahad ya. Nah, tapi belum ada bahasa saya, kajian ini fardu kifayah. Fardu ain itu setiap muslim wajib bisa baca Quran. Harusnya diayomin. Apakah itu ba'da subuh sampai ke isyraq yang mau nyetor hafalan. Lebih indah lagi ustadz kiainya yang bersanad ke Rasulullah. Lebih luar biasa lagi tuh masjidnya. Pojok sini satu, di sana di ibu-ibu ada juga. Yang mau nyetor hafalan tua, muda silakan. Karena Masjid Nabawi sampai hari ini dari zaman Rasulullah sampai detik ini masih berlaku itu semua.
Alhamdulillah. Cuman bukan Masjid Nabawi aja. Masjid kita pun harus punya peran yang sama. Karena la masjidun ussisa 'alat taqwa. Tidak ada masjid kecuali didirikan karena ketakwaan. Embrionya, contohnya adalah Masjid Nabawi. Semua masjid di muka bumi harus mencontoh itu. Bukan cuma tempat sholat. Kalau bahasa saya, masjid bukan tempat sholat dengan tempat kajian. Masjid menyelesaikan semua urusan peradaban umat. Dari yang berhutang sampai yang nggak punya, segalanya. Jangan disebut yang itu di masjid. Ala kulli hal, ini yang saya ingatkan kembali. Masjid itu bangunan peradaban paling hebat dalam bangunan peradaban Islam dari zaman ke zaman. Dia bukan cuma tempat sholat saja. Saya bercita-cita setiap saya tahajud itu, sujud-sujud saya lama tuh, ya Allah, cabut nyawa saya setelah mendirikan 40 masjid wakaf. Yang cita-cita saya tuh pengennya punya 40 masjid ini, kalau bisa di setiap provinsi satu. Masjidnya besar, nyaman, dia harus melebihi hotel bintang 5 dalam pelayanan. Ininya, ambalnya harus sehari 5-10 kali dibersihkan. Jangan hotel aja tiap hari bintang 5 itu dipakum, dibersihkan. Ini ambalnya nggak pernah dilipat nih. Kena debu, kena kotoran, diijek-ijek tiap hari. Dibersihkannya tadinya ngomong seminggu sekali lagi gitu. Rumah Allah lagi. Kalah oleh hotel bintang 5 yang banyak masuk ke sana, bukan cuma orang sholat aja, pelacur pun masuk situ. Dibersihkannya Masya Allah gitu. Lah ini rumah Allah. Kamar mandinya harus wangi, harus bersih. Orang datang ke sana mau mandi, mau ngapain, harus ada tempat. Sebagaimana Al-Sufa. Orang miskin berdiam, kasih ruangan. Digratiskan. Dia tidur di sana, bukan diusir. Maaf, masjid kami tidak boleh dipakai tiduran. Pernah dengar cerita Imam Ahmad bin Hambal diusir dari masjid? Ya kan? Tapi emang itu karena doa seorang tukang roti yang hebat, itu masalahnya. Setiap hari istighfarnya 10.000 kali. Karena itu aja. Tapi catatannya, zaman dulu aja udah ada masjid yang dikunci kayak gitu. Tambah lagi zaman sekarang gitu. Sedangkan Masjid Rasul terbuka 24 jam. Ahlus Sufa itu tadi dijelasin, orang-orang miskin yang datang dari seantero dunia ke sana dalam kondisi tidak punya apapun, menetap di Masjid Nabawi. Itulah Ahlus Sufa. Yang makan minumnya, kehidupan sehariannya dipikirkan oleh Rasulullah. Allahu Akbar. Jadi kalau rumah-rumah kita hari ini tertutup, rumah Rasulullah itu setiap hari dimasukin oleh Ahlus Sufa. Makan, minum, ngambil apapun ke rumah Rasulullah. Sampai turunlah surat Al-Hujurat. Mengingatkan adab keluar masuk rumah Rasul. Gara-gara surat itulah baru ada adabnya. Tadinya kadang-kadang habis makan, keenakan, cerita berlama-lama. Baru diingatkan, ada hajat, ada keinginan Rasulullah yang tidak kamu ketahui. Baru diajari adab di sana. Tapi awalnya, bayangin antum, ini bukan presiden. Ini bukan raja, di atas presiden, di atas raja. Ini nabi paling mulia, rumahnya terbuka untuk para fakir miskin, makan, minum, bercengkraman, diskusi di sana setiap hari. Ketua masjid kita rumahnya terbuka terus nggak nih? Ke depan setiap ketua masjid rumahnya harus samping masjid, dibangunin oleh masjidnya misalnya. Jangan apa tuh terus ditambah, menaranya dicantikin terus gitu. Tapi nggak ada satupun masjid di Indonesia yang sudah mengayomi itu yang saya cita-citakan. Pengen punya masjid, orang miskin datang segala harusnya makan sehari 3 kali gratis. Saya bercita-cita itu punya. Ngapal Quran, belajar Quran, tahfiznya, imamnya diusahakan punya 9 kiroah. Kiroah Quran itu ada 10. Yang dikenal umum di peradaban Islam sabah kiroah. Yang paling banyak dipakai oleh Arab sekarang al-asimah.
Yang banyak dipakai Indonesia Bayati. Tokohnya Qiraah Bayati Indonesia Muammar, yang melengking banget kalau dia ngaji. Tahu kan? Nah, jadi jangan sampai hari ini kita berbondong-bondong ngikutin qiraah yang hanya di Mekah aja. Banyak, ada 7 qiraah. Ada qiraah yang dimajulkan. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Itu qiraah. Dan itu qiraah sudah ada dari zaman baginda Rasulullah SAW. Makanya kalau antum ke Turki nanti azan mereka bukan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Karena mereka mau pakai qiraah itu. Hari ini kita ngelihat berbondong-bondong bangun masjid, berbondong-bondong masjid, banyaknya kajian. Bahkan kadang-kadang sengaja mengundang kiai-kiai hebat, ustadz-ustadz beken agar masjidnya rami. Tapi dia lupa pondasi dasar masjid masjid itu adalah bukan tempat sholat doang. Masjid itu adalah tempat peradaban, pendidikan, pembinaan, pembentukan karakter orang-orang soleh. Nanti di sini kita akan saya sharekan nanti butir-butir perjanjian persaudaraan antara Ahlul Ansor dan Muhajirin. Di sini detail ada 16 butir, ditandatanganin dan dicap oleh Rasulullah dengan semua sahabat Ansor Muhajirin. Persaudaraan itu dilakukan di Masjid Nabawi. Mengikat satu dengan lain dengan peradaban itu. Ketika rumah Rasulullah sudah kehabisan makanan, setiap rumah sahabat digedor oleh Rasulullah suruh memberi makan Ahlus Sufa. Ahlus Sufa ini walaupun mereka miskin, mereka terdepan dari sisi pembinaan dan keilmuan. Mereka lah yang hafal Quran 30 juz lebih awal dari yang lainnya. Karena setiap turun ayat Rasulullah mendatangi mereka. Hari ini kenapa? Setiap turun ayat tuh nikmatnya zaman itu selalu turunnya maksimal paling panjang 5 ayat. Paling panjang, nggak pernah lebih. Selama 23 tahun ayat itu turun, selalu Rasul mendapatkan 5 ayat, 5 ayat, 5 ayat. Makanya orang yang hafal Quran 30 juz pertama adalah baginda Rasulullah SAW. Karena turunnya sedikit demi sedikit. Catatannya adalah, sekali lagi, masjid itu la masjidun ussisa alat taqwa. Bapak Ibu ingat, kita sholat Jumat itu yang kemarin saya bilang rukun utamanya adalah wasiat takwa. Rukun utamanya. Tidak sah sholat Jumat kalau tidak ada wasiat takwa. Ingat, wasiat takwa itu bukan sembarangan wasiat. Mohon maaf, Pak Haji siapa namanya? Pak Atma. Ada wasiat sebelum meninggalnya, karena itu wasiat itu perintah Quran wajib. Ya. Aku wasiatkan nak, kalau aku meninggal nanti, aku pengen wakaf tanah aku di kampung dijadiin masjid atau jadi pesantren. Bolehkah wasiat itu tidak dijalankan? Hah? Haram hukumnya. Tambah lagi wasiat itu adalah tidak menyelia 30% dari warisnya. Wajib banget dijalankan. Wasiat seorang ayah ke anak-anaknya itu sakral. Wasiat Allah setiap Jumat yang harus disampaikan oleh para khotib dengan lisannya, ittaqillah. Itu wasiat Allah. Maka kalau bahasa saya, mohon maaf Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Al-Quran itu isinya 114 surat. Hurufnya 1.027.000. Diperas habis-habisan dari surat Al-Fatihah sampai ke surat An-Nas, habis dikaji kedalamannya, segala sirah lengkap dari sejak penciptaan langit dan segala bentuknya, semua nabi disabdakan dengan detailnya, semua amal dirincikan dengan detail Al-Quran, diperas habis-habisan. Santan utamanya, yang paling utamanya, kalau seorang wanita menyusui anaknya pertama kali tetesan susu itu kolestrum, sanipati terbaiknya,
inti ajaran Al-Quran paling dalam ketika diperas at-taqwa. Itulah Islam. Makanya dia diwasiatkan setiap Jumat. Itulah masjid. Pengurus, yayasan, ketua. Nah, ketua jadi keluar lagi. Wasiat utamanya la masjidun ussisa alat taqwa. Perasan semua peradaban takwa. Maka masjid itu pahami, bukan cuma untuk sholat, membentuk karakter takwa. Yang dibangun adalah masjid peradaban. Saya cuma minta dengan Allah semoga bisa mewujudkannya, karena nggak ada artinya. Pak, Bu, sadarkah kita? Saya selalu merenung sambil saya mengkaji. Paling lama setelah kita meninggal, orang ingat kita itu paling lama 1 tahun dah hebat. Setelah itu kita dilupakan. 10 tahun masih ada haulnya, dia udah hebat gitu. Sedangkan kita hidup di kubur itu ratusan tahun. Ingat, sahabat dengan Rasul telah meninggalkan dunia ini 1400 tahun yang lalu. Masih nunggu sampai datang yaumil kiamat. Cukup nggak pahala kita ini untuk ada di taman surga Allah selama di kubur? Yang nikmat sekarang ini yang namanya disebut-sebut terus nih. Dalam Fatihah, dalam doa para ulama, para kiai, para orang-orang soleh. Yang kuburnya diziarahin oleh umat yang luar biasa. Terus ngalir parah dia. Yang nikmat tuh Imam Ghazali, Imam Syafi'i, Imam Bukhari. Yang bukunya makin hari makin kaji, karena orang-orang ini meninggalkan amal wakafnya yang luar biasa. Saya cuma meminta minimal masjid ini, masjid wakaf yang sekarang lagi dibangun ini, mari kembalikan. Sekali lagi saya bilang, kita ngaji siro ini bukan cuman didengar, dinikmati sambil ada yang sami'na wa ata'na, bukan itu. Tapi bagaimana menjadi amal nyata kita. Ingat, setelah ini masuk Madinah ini akan banyak amal-amal sunnah. Ya, tuntutannya harus kita amalkan. Mengkaji siro ini fardu ain. Saya bilang tadi, ceramah kita yang umum apapun selain yang fardu ain tidak lebih utama. Lebih utama lagi bukan cuma siro, ngaji Quran itu fardu ain. Baru hafal 30 juz fardu kifayah. Tolong pahamin ya. Cukup 1 orang yang hafal Quran 30 juz, maka terbebaslah 1 kampung itu tidak wajib untuk ngapal Quran. Itu ngapal Quran 30 juz. Tapi baca Quran siapapun muslim harus dan wajib bisa bacanya. Halo, pengurus. PR besar tanggung jawab ana dan antum adalah bagaimana semua warga di sekitaran, ada Pak RW juga di sini. Apa tuh? Masjid Jabar Rahmah. Semua lingkungan Jabar Rahmah, kalau sampai ada yang nggak baca Quran, antum akan ditanya oleh Allah di akhirat. Kullukum ra'in. Kita cuma sibuk dengan tabligh saja masjid-masjid kita. Belum mendetilkan. Oh, yang ini lagi banyak utang. Oh, yang ini makannya pun ya Allah kadang azda kadang enggak. Oh, yang keluarga ini belum bisa baca Quran sama sekali. Ada TPA-nya sini? Bayar? Harusnya digratiskan dengan dana zakatnya. Kata gratis sudah, apa masih subsidi? Tep, ya. Ini yang saya bilang tadi, mudah-mudahan ke depan saya pengennya gitu. Ketika saya pengen dirikan itu masjidnya itu dari ba'da subuh ada setoran hafalan Quran, ada yang lagi belajar Al-Quran sampai punya ruangan khusus mereka yang pengen ngapal Quran 30 juz. Nanti setelah mereka hafal kirimkan ke masjid-masjid lain.
Inginnya masjid berdaya dengan sistem peradaban yang orang nyaman ke sana, siapapun datang diayomin. Ketika awal datang tuh disambut melebihi hotel bintang 5. Karena saya bilang tadi, hotel bintang 5 itu buatan manusia untuk melayani manusia. Rumah Allah ini lebih daripada hotel bintang 5. Lihat, antum lihat. Dasarnya Rasulullah ketika punya Masjid Nabawi. Bukan cuman orang fakir miskin, bukan siapapun muslim yang datang dari sepenjuru dunia. Antum pernah dengar sirahnya? Ada orang Arab Badu yang masih musyrik datang ke Madinah, ujuk-ujuk langsung ngencing di pojokan masjid. Pernah dengar hadisnya? Apa yang dilakukan Rasulullah? Apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab? Ketika itu Umar langsung temperamen, marah-marah, pengen dipukulnya. Ta'al ya Umar, langsung dipanggil akhirnya karena temperamennya. Sini Umar, ambil bejana, bejana ini ember, kau ambil airnya, bawa sini. Daripada marah-marah mulu gitu. Setelah itu apa? Disuruhnya siramkan air ini, panggil dia. Dahsyatnya Masjid Nabawi di zamannya. Orang buang air kecil, najis, nggak dimarahin. Anak kecil datang ke masjid ribut-ribut, wah bapaknya siapa nih nggak bisa didik anaknya. Benar? Nggak nyaman untuk umat. Ada barang pecah di masjid, bapaknya datangin dimarah-marahin. Anakmu nakal segalanya. Orang masuk diskotik, mecahin gelas, nggak apa-apa, silahkan duduk lagi. Kok ramahan diskotik daripada masjid? Halo? Masjid Rasul orang ngencing saja. Mohon maaf, bahasa saya kasar nih ngomong ngencing ini. Ini nyinggung banget pengurus yang masih kaku-kaku banget. Anak-anak kalau masjid jangan, nggak usuk kita sholat. Ente nggak ada anak kecil aja masih bikin utang. Gitu. Benar? Hari ini banyak masjid bukan bermental sebagaimana masjid Rasulullah. Orang Arab Baduy datang kebelet, ngucur aja dia di masjid. Nggak dimarahin, disiram. Hasil dari disiramnya itu diajak diskusi, masuk Islam nggak si Baduy? Masuk Islam dengan tangan Rasul. Luar biasanya hari ini kita saksikan berapa banyak masjid dikunci, kaku, anak-anak kecil nggak boleh main, sedangkan cucu Rasulullah ganggu sholat. Hasan dan Husain. Yang parahnya bukan lagi cuma ganggu sholat, naikin kepala kakeknya lagi mimpin jadi imam, dijadiin kuda. Hari ini wallahi tallahi billahi masjid kita belum kembali kepada sirah Rasulullah. Enggak ramah anak. Ramah. Alhamdulillah. Itu kan kesimpulan antum. Yang antum tidak membaca sirahnya secara mendetil. Hasan dan Husain itu lari ke sana sini, cuman bedanya emang ini yang terjadi. Setiap masjid itu harus menyediakan takmir yang tidak ikut sholat berjamaah. Dari zaman Rasul itu ada yang membenarkan shop sebelum qomat itu sahabat sudah berdiri duluan. Kita ini kan salahnya sekarang, qomat dulu baru sholat. Paham? Qomat itu qad mati sholat. Tidak ada bicara apapun kecuali langsung sholat. Itu qomat. Qad qamah, telah ditegakkan sholat. Maka perkataan terakhir qad qamati sholat itu hanya sholat aja, nggak ada yang lain. Maka luruskan shop, rapikan shop itu sebelum qomat. Nah, itu ada sahabat yang ngurusin takmir, merapikan semuanya. Ketika yang jadi takmirnya Sayyidina Ali, pedang dia pakai, meluruskannya. Udah
lurus semua, udah rapi semua, baru qomat bilang. Langsung Rasulullah Akbar. Itu yang dipakai oleh baginda mulia Rasulullah SAW. Catatannya, saya sekali lagi membahaskannya, adalah peran dan fungsi masjid yang dibangun oleh Rasulullah itu, sampai lihat, bukan cuman untuk pembinaan pendidikan. Parlemen Rasulullah itu di masjid. Parlemennya aja di masjid. Yang diajak musyawarah Rasulullah ahlul ahli wal aqdi. Sahabat-sahabat as-sabiqunal awwalun dari muhajirin dan ansor. Diajak musyawarah. Semua keputusan di masjid. Jadi jangan sakralkan masjid hanya untuk sholat. Dia menjadi basis peradaban. Membangun anak-anak penakluk peradaban dari masjid. Tadi kalau masjidnya sudah ramah anak, udah alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa dijaga. Intinya saya cuma mengatakan tadi yang paling jelek aja, orang buang air kecil di masjid bukan dimarah Rasulullah. Yang marahinya malahan disuruh diperintah. Suruh ngambil air untuk nyiram. Begitu servis terbaik dilakukan di masjid oleh baginda mulia Rasulullah SAW. Tidak ada orang datang kelaparan yang tidak dikasih makan di Masjid Nabawi. Tidak ada orang datang sejauh apapun yang tidak tidur, yang tidak ditampung di Masjid Nabawi. Begitu mulianya sistem yang dibangun oleh Rasulullah. Pahami. Saya makanya kalau dari sekarang saya sudah menyusun konsepnya. Pengen punya di setiap provinsi satu yang menyiapkan nantinya dari masjid inilah menyiapkan basis para imam Quran yang punya 7 qiraah yang bersanad. Pengen. Mudah-mudahan Allah wujudkan, amin ya rabbal alamin. Karena kita butuh memahami masjid itu bangunan peradaban. Tafadhol, kalau ada yang ditanyakan, sudah mulai resah dan gelisah. Waktu isyraq sudah mulai masuk. Tafadhol. Cukup? Nah, jazakumullah khair, mudah-mudahan dipahamin, bisa kita amalkan bagaimana standar masjid yang dibangun oleh Rasulullah SAW. Kita tutup dengan istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah, wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu